wabarakatuh. Maka nama saya Aldo Putra dari absen 02. Nama saya Maradira Syakila dari absen 5. Perkenalkan, saya Kayani Diarmadi dari absen 6. Perkenalkan, nama saya Aurelia Putratania dari absen 07. Perkenalkan, nama saya Bagas Yogatama dari absen 8. Perkenalkan, nama saya Janeta Muza Syarif dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nur Askia dari absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fadlan Mirullah dari kelas 10-4 absen nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Hairun Nizar dari kelas 10-4 nomor absen 34. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh Raden Patah, seorang bangsawan yang diyakini sebagai keturunan Raja Majapahit dan Putri Campa. Berdirinya Kerajaan Demak dilatar belakangi oleh melemahnya Kerajaan Majapahit akibat konflik internal dan mulai berkembangnya Islam di wilayah pesisir utara Jawa. Raden Patah yang awalnya merupakan adipati bawahan Majapahit di wilayah Bintoro Demak memanfaatkan situasi tersebut untuk memerdekakan diri. Ia mendapat dukungan penuh dari para wali Songo, terutama Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga yang membantu menguatkan posisi Demak secara spiritual dan politik. Demak kemudian tumbuh sebagai kerajaan Islam pertama yang besar dan berpengaruh di Pulau Jawa. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa Tengah menjadikan Demak sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Salah satu simbol kejayaannya adalah pembangunan Masjid Agung Demak yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dakwah Islam. Dengan berdirinya Kerajaan Demak, dimulailah era baru kekuasaan bercorak Islam di Jawa menggantikan dominasi Hindu-Buddha dari masa Majapahit. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15. Letak kerajaan Demak berada di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara pelabuhan Bergota dan Jepara. Pembahasan pertama, kita akan membahas kehidupan politik. Kehidupan politik di Kerajaan Demak tidak terlepas dari sejarah terbentuknya dan unsur-unsur Islam. Berikut ini adalah raja-raja yang memerintah Kerajaan Demak, yaitu yang pertama, Raden Patah, periode tahun 1478 hingga 1518 Masehi. Raden Patah adalah pendiri sekaligus Sultan pertama Kerajaan Demak. Ia diyakini sebagai putra Prabu Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit dengan seorang putri dari Campa, yaitu sebuah kerajaan di wilayah Vietnam. Ketika ibunya memeluk Islam, ia diusir dari istana Majapahit dan kemudian menetap di daerah Palembang. Di sanalah Raden Patah tumbuh dan mendapatkan pendidikan agama Islam dari para ulama. Ketika dewasa, ia pindah ke Jawa dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Dengan restu Wali Songo, ia mendirikan pusat pemerintahan Islam di pesisir utara Jawa, tepatnya di Bintoro, Demak. Dari sinilah Kesultanan Demak lahir sekitar akhir abad ke-15. Raden Patah dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan berwawasan religius. Ia menjadikan Demak sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Ia juga membangun Masjid Agung Demak yang sampai kini menjadi simbol sejarah Islam Jawa. Ia wafat pada tahun 1518 dan digantikan oleh menantunya. Selanjutnya ada Pati Unus yang memimpin pada tahun 1518 hingga 1521 Masehi. Pati Unus adalah menantu sekaligus putra angkat Raden Patah. Ia dikenal dengan julukan Pangeran Sabrang Lor, yang berarti pangeran yang menyeberang ke utara, karena ia memimpin armada besar menyerang Portugis di Malaka. Pada tahun 1513, bahkan sebelum menjadi sultan, Pati Unus telah memimpin ekspedisi besar ke Malaka dengan ratusan kapal dan puluhan ribu prajurit, berusaha membebaskan kota itu dari cengkraman penjajah Portugis. Sayangnya, serangan itu gagal karena senjata dan pertahanan Portugis yang sangat kuat. Meskipun gagal, keberaniannya membuatnya sangat dihormati. Setelah Raden Patah wafat, Pati Unus menjadi sultan kedua Demak. Ia kembali memimpin ekspedisi ke Malaka pada tahun 1521, tetapi dalam serangan inilah ia gugur. Selanjutnya, pemimpin Kerajaan Demak yang ketiga adalah Sultan Trenggono, di mana dia memimpin selama 25 tahun dari tahun 1521 hingga 1546 Masehi. Sultan Trenggana adalah adik dari Pati Unus sekaligus menantu dari Raden Patah. Ia dinobatkan menjadi Sultan ketiga setelah kematian kakaknya. Di bawah kepemimpinannya, Demak mencapai masa kejayaan terbesar. Ia menjalankan misi Islamisasi ke daerah pedalaman yang sebelumnya masih kuat dengan pengaruh Hindu-Buddha. Trenggana berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil seperti Majapahit, Tuban, Blambangan, serta menyebarkan Islam ke seluruh wilayah pedalaman Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia juga memperkuat hubungan dengan para wali dan tokoh Islam di berbagai daerah. Namun, keberhasilan militernya juga mengundang perlawanan. Pada tahun 1546, saat memimpin ekspedisi ke Pasuruan, Sultan Trenggana gugur di medan perang. Kematian mendadak ini menimbulkan kekosongan kekuasaan dan membuka jalan bagi konflik internal yang memecah belah Demak. Selanjutnya, pemimpin Kerajaan Demak yang keempat adalah Arya Penangsang, di mana dia memimpin dari tahun 1546 hingga 1549. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, perebutan tahta pun terjadi. Putra Trenggana atau Sunan Prawoto sempat naik tahta, tetapi kemudian dia dibunuh oleh si Arya Penangsang, putra dari Pangeran Sekarseda Lepen atau adik dari Trenggana, yang sebelumnya juga dibunuh oleh pihak Sunan Prawoto. Arya Penangsang yang memimpin dari daerah Jepang atau Bojonegoro sekarang dikenal sebagai pemimpin yang pemberani, namun keras dan tidak disukai oleh para bangsawan. Pemerintahannya menimbul keresahan dan perpecahan di kalangan elit kerajaan. Ia ingin menyatukan kembali kekuasaan Demak dengan cara militer.
tetapi mendapatkan perlawanan dari para adipati dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Arya Penangsang, tokoh utama yang menentangnya adalah Jaka Tingkir, menantu Sultan Trenggana yang saat itu menjadi Adipati Pajang. Dalam pertempuran yang terkenal, Arya Penangsang akhirnya tewas di tangan Adipati Hadiwijaya, Jaka Tingkir, dengan bantuan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi. Kematian Arya Penangsang menandai berakhirnya Kerajaan Demak sebagai kekuatan pusat dan kekuasaan berpindah ke Pajang. Kegiatan ekonomi. Kerajaan Demak menguasai beberapa pelabuhan penting seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan, dan Gresik. Kerajaan Demak berperan sebagai penghubung atau transit antara penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka sebagai pasaran di bagian barat. Perekonomian Kerajaan Demak juga didukung oleh komoditas pertanian yang cukup besar dari daerah pedalaman. Kehidupan sosial budaya. Berkat dukungan Wali Songo, Kerajaan Demak berhasil memiliki pengaruh yang cukup luas untuk mendukung dakwah pengembangan agama Islam. Maka dibangun Masjid Agung Demak. Kehidupan sosial Kerajaan Demak diatur oleh hukum-hukum Islam, namun juga masih menerima tradisi lama. Perkembangan budaya tidak lepas dari nuansa Islam seperti pembangunan masjid, kaligrafi, seni ukir, dan seni pertunjukan. D. Faktor-faktor pendorong kemajuan Kerajaan Demak. Beberapa faktor yang melatar belakangi kemajuan Kerajaan Demak adalah seperti runtuhnya Kerajaan Majapahit, letak Kerajaan Demak yang sangat strategis, dan adanya pelabuhan berkota di Semarang sebagai pelabuhan ekspor-impor penting bagi Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak merupakan peninggalan paling terkenal dari Kerajaan Demak. Didirikan oleh Wali Songo pada abad ke-15. Masjid ini menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa. Arsitekturnya khas Jawa dengan atap limas bertumpuk tiga dan tiang utama atau saka guru dari kayu jati. Salah satu tiangnya konon dibuat oleh Sunan Kalijaga dari potongan kayu yang disambung secara ajaib. Kedua, pintu beledek. Pintu kayu masjid dengan ukiran khas yang disebut pintu beledek atau petir dibuat oleh Ki Ageng Selo, konon dari kayu yang menangkap petir. Pintu ini menunjukkan perpaduan antara seni ukir Islam dan budaya lokal. Ketiga, makam Raden Patah dan Raja-Raja Demak. Kompleks pemakaman Raja-Raja Demak terletak di dekat Masjid Agung Demak, termasuk makam pendiri kerajaan, Raden Patah, dan tokoh-tokoh penting lain seperti Sultan Trenggana. Keempat ada makam Sunan Kalijaga, salah satu tokoh Wali Songo yang sangat dekat dengan Kerajaan Demak. Meskipun bukan bangunan kerajaan, makam ini menjadi bukti penting pengaruh agama dan budaya Islam di masa Demak. Kelima ada Soko Tatal, tiang sambungan, salah satu dari 4 tiang utama Masjid Agung Demak yang dibuat dari potongan kayu kecil yang disatukan oleh Sunan Kalijaga. Ini menjadi simbol kebersamaan dan kekuatan umat Islam yang bersatu. Peninggalan Kerajaan Demak yang terakhir tuh ada tradisi gerebek besar. Upacara adat yang berlangsung setiap Idul Adha di Demak merupakan warisan budaya Kerajaan Demak yang masih dipertahankan sampai sekarang, mencerminkan pengaruh Islam dalam tradisi Jawa. Lalu kita akan masuk ke miskonsepsi. Yang satu, Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Faktanya, Kerajaan Demak sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Tapi sebenarnya bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada kerajaan bercorak Islam, seperti Samudra Pasa yang didirikan sekitar abad ke-13 di Aceh. Lalu ada Priak, bahkan lebih awal dari sekitar abad 9 atau 10, meskipun data tentangnya masih diperdebatkan. Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berpengaruh besar dalam menyebarkan agama Islam di wilayah itu. Miskonsepsi 2. Raden Patah adalah keturunan langsung dari Raja Majapahit. Fakta, Raden Patah sering disebut sebagai anak dari Brawijaya V, yaitu raja terakhir Majapahit dan seorang putri Tionghoa yang masuk Islam. Namun ini masih kontroversial secara historiografis. Sumber babat menyebut demikian, tapi catatan sejarah resmi kurang mendukung klaim ini secara kuat. Narasi ini lebih banyak digunakan untuk memberi legitimasi politik kepada Demak sebagai penerus Majapahit. Miskonsepsi 3. Kerajaan Demak hanya kuat secara religius, bukan militer. Fakta, Demak justru memiliki kekuatan militer yang cukup signifikan, terutama di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Demak berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527, yang kemudian menjadi Jakarta, melakukan ekspansi ke Jawa Timur, menjatuhkan kerajaan Hindu-Buddha terakhir, yaitu Kerajaan Majapahit. Trivia pertama berdiri di atas keruntuhan Majapahit. Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak, diyakini mendirikan kerajaan ini setelah keruntuhan Majapahit. Banyak bangsawan dan pengikut Majapahit yang kemudian memeluk Islam dan bergabung dengan Demak. Hal ini menjadikannya pewaris politik dan budaya Majapahit. Trivia 2, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan pada abad ke-15. Salah satu tiangnya disebut Saka Tatal, terbuat dari potongan kayu yang disusun oleh Sunan Kalijaga karena kekurangan bahan. Hal ini mencerminkan kreativitas dan semangat dakwah Islam yang membumi. Trivia 3, pernah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Pada tahun 1527, pasukan Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Pada kemenangan ini, yaitu pada tanggal 22 Juni, yang kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Jakarta.